Hari ini aku akan menjelaskan tentang public speaking yang membahas tentang kepercayaan diri. Siapa yang ketika berbicara masih banyak nya. Siapa yang masih kayak gitu? Yuk kita bahas secara lebih dalam di video kali ini. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng aku di channel YouTube Menghebat Bersama. Guys, kamu gimana kabarnya? Semoga masih tetap semangat. Kamu sehat juga, dimudahkan urusannya, dimudahkan rezekinya kamu. Dan hari ini aku juga akan bahas satu hal yang penting banget. Penting banget untuk kamu semuanya yang misalkan ketika berbicara, ngobrol sama orang, atau bahkan ketika berbicara di hadapan banyak orang masih banyak kata nya. Siapa yang masih kayak gitu? Coba. Siapa yang masih banyak nya? Coba, hayo siapa? Gak apa guys, itu adalah sesuatu hal yang wajar ya. Jadi kalau misalkan kamu berbicara masih banyak e-nya, itu adalah sesuatu hal yang wajar, bukan suatu keburukan. Karena dulu juga aku ketika berbicara banyak banget e-nya. Teh kalau wajar boleh gak sih? Boleh. Tapi kalau udah kebanyakan agak mengganggu pendengaran audiensnya kamu loh guys. Kalau kita mendengarkan seseorang dengan banyak kata e-nya, itu akan mengganggu kita sebagai audiens mendengarkan dia gitu. Ketika dia menyampaikan informasi dan banyak banget e-nya, kita akan terdistrak, akan terganggu. Bahkan mungkin kita akan fokus ngitungin e-nya tuh dia udah ngomong e berapa ya? Satu kali, dua kali, tiga kali. Jadi kitanya nggak fokus, bahkan excitednya audiens tuh ataupun antusiasme audiens bisa menurun, bisa kurang fokus juga ketika kita banyak kata e-nya. E itu apa sih Teh Indah? Kalau dalam ranah public speaking, kata ataupun kata yang lainnya itu terjadi karena apa? Karena sebenarnya kenapa kita itu banyak banget mengucapkan kata e ketika berbicara? Penyebabnya karena kosakata yang ada di otak kita itu sedikit. Sehingga ketika kita berbicara, kita tuh bingung mau ngomong apa, nyari nih kosakata apa yang harus disampaikan. Nah, karena nyarinya agak lama, belum ketemu-ketemu nih kosakatanya, jadi muncullah eh nah, itu adalah filler word, namanya filler word atau pengisi kata. Pengisi kata dalam ranah public speaking itu bukan hanya kata sebenarnya. Setiap kata yang diulang berulang-ulang kali itu namanya filler word. Dan filler word seseorang itu beda-beda. Ada yang kan kita sebagai orang awam tahunya itu aja kan ya yang menjadi filler word. Ternyata filler word itu banyak banget guys, bukan hanya aja. Tapi gimana caranya, Teh Indah? Supaya kita bisa meminimalisir kata e-nya. Caranya, nggak ada cara lain selain kamu sadar diri. Itu yang terpenting. Yang pertama, kamu harus sadar dulu guys. Kalau kamu banyak kata e-nya, kamu harus sadar bahwa kamu tuh banyak banget kata e ketika berbicara. Ketika kamu sudah sadar, maka kamu harus mencoba untuk memperbaiki itu. Itu terjadi karena tadi kekurangan kosakata yang ada di otak kita. Maka penting kita harus banyak membaca ya, banyak menulis, banyak mendengarkan podcast, banyak mendengarkan sesuatu hal yang bermanfaat sehingga apa? Sehingga kosakata kita semakin banyak. Ketika kosakata kita semakin banyak, kita nggak akan kebingungan tuh, kita nggak akan ya tadi mengeluarkan kata gitu, kata ketika berbicara. Maka harus banyak literasi, kemudian kamu harus banyak juga mendengarkan podcast, nonton podcast yang bermanfaat, dan salah satunya adalah nonton ini. Itu ya, jadi kamu harus perbanyak literasi. Kemudian juga kenapa muncul tuh kata karena kata itu bukan hanya tentang kita memikirkan kata apa yang ingin disampaikan dan kita kekurangan kosakata yang ada di otak kita. Ketika kita bilang sebenarnya itu adalah indikasi bahwa otak kita itu lagi berpikir, lagi jeda, lagi memikirkan next kosakata apa yang ingin disampaikan. Karena kosakatanya nggak ada, muncul lagi. Jadi, gimana caranya supaya kamu bisa meminimalisir kata e-nya? Selain kamu sadar bahwa kamu itu sudah terlalu banyak kata e-nya, kamu harus menginstruksikan otak kamu bahwa Indah, kamu sudah terlalu banyak kata e-nya.
maka ganti kata e-nya dengan jeda. Maka ganti kata e-nya dengan dia. Jadi kamu udah masukkan nih, masukkan promnya gitu, masukkan instruksi ke otak kamu. Ketika kamu berbicara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan, nama saya, daripada kayak gitu, ganti dengan dia, jeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan, nama saya, Dim, Indah Al-Asad, Dim. Daripada kamu langsung instruksikan diem gitu, mingkem, jeda, kayak gitu ya. Jadi kamu harus sadar diri, kemudian juga kamu harus menginstruksikan otak kamu bahwa ketika kamu mau bilang ganti dengan jeda, ganti dengan diam. Sulit gak Teh Indah? Sulit nih, sulit kalau kamu gak nyoba. Tapi kalau kamu coba terus-menerus, insya Allah kamu bisa meminimalisir kata e-nya. Buktinya apa Teh Indah? Dulu aku tuh banyak banget e-nya. Tapi semakin kesini, alhamdulillah. Apakah kamu mendengarkan kata e ketika aku menyampaikan video ini? Enggak kan ya? Itu terjadi karena apa? Latihan, the power of best practice. Latihan terbaik gitu. Gitu ya guys ya. Jadi ketika kamu berbicara dan kamu merasa kamu tuh banyak banget e-nya, kamu harus sadar diri, kemudian kamu instruksikan ke diri kamu bahwa ganti e-nya dengan jeda, ganti e-nya dengan dia. Itu yang kalau misalkan orang-orang yang banyak e-nya kan bisa terlihat ya sama orang awam gitu, oh ini tuh banyak e-nya. Tapi guys, buat kamu semua yang udah selesai di kata hati-hati. Biasanya nextnya tuh suka ada lagi filler word. Jadi filler word itu bukan hanya kata ya guys ya, tapi sesuatu atau suatu kata. Kalau kata apa ya? Sebuah satu kata yang diulang terus-menerus itu adalah filler word. Contohnya apa aja? Gitu ya, gitu ya, gitu ya. Kemudian juga filler word-nya ada juga apa ya? Jadi kalau misalnya kita ulang terus-menerus dalam satu paragraf, misalnya kita berbicara 15 menit, kemudian kita mengulang kata itu lebih dari 3 kali atau bahkan 5 kali, itu adalah filler word. Dan setiap orang filler word-nya beda-beda. Kalau aku e-nya misalkan udah nggak ada, tapi aku juga sering mengucapkan filler word. Filler word-nya biasanya tuh aku kayak dan sebagainya gitu. Itu adalah filler word juga. Dan ketika aku sadar, oh udah terlalu banyak nih dan sebagainya, aku langsung menginstruksikan otakku, dah itu filler word, dah langsung diem. Oke, langsung diam. Jadi kita bisa kontrol diri kita. Kalau kita merasa ada kata yang selalu diulang terus-menerus, itu adalah filler word. Gimana cara mengatasinya? Kita harus sadar dan kita menginstruksikan otak kita, itu adalah filler word, ganti filler word-nya dengan jeda. Ganti filler word-nya dengan dia. Gitu guys. Itu caranya. Gampang kan? Gampang kalau kamu praktekkan ya. Dan gak bisa langsung bim salah bim, bisa enggak. Kamu harus praktekkan setiap harinya. Kalau ngomong sama orang gitu kan, ketemu sama orang, komunikasi sama orang, kamu harus praktekkan. Kamu harus mulai baca buku, sering-sering baca buku, sering-sering nonton podcast. Supaya apa? Pembendaharaan kamu semakin banyak, pembendaharaan katanya kamu itu semakin banyak, sehingga ketika berbicara otak kamu nggak kebingungan gitu nyari kata mana ya, mau nyari katanya tapi katanya nggak ada gitu. Gimana mau nyari kalau misalkan pembendaharaan kosakata kita tuh sedikit gitu. Dan kamu harus sadar diri bahwa kamu tuh punya filler word wajar, tapi kalau udah terlalu banyak itu akan mengganggu fokus audiensnya kamu. Ketika kamu udah sadar, kamu instruksikan otak kamu, filler word-nya ganti dengan jeda. Gitu ya guys ya, selamat berlatih. Pokoknya yang terpenting adalah latihan. Kalau kamu udah banyak berlatihnya, aku yakin kamu bisa lebih improve lagi cara komunikasinya kamu, cara public speakingnya kamu. Itu mungkin yang bisa aku sampaikan. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Buat kamu yang merasa video ini bermanfaat nih Teh Indah, boleh bantu ya di-share ke teman-temannya kamu, ke bestie-nya kamu, ke keluarga kamu juga nggak apa-apa. Atau ke orang-orang teman dekat kamu yang banyak filler word-nya, kirim aja. Ini hadiah buat kamu supaya kamu bisa lebih bertumbuh. Yuk kita belajar bareng. Kan seru ya. Itu guys, buat kamu juga yang belum subscribe,
boleh bantu ya, di-subscribe dulu channel YouTube-nya supaya aku makin semangat dan kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah.